Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Monika dengan NIM 1707113639. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil S1 Universitas Riau. Kali ini saya akan berbicara tentang berapa kebutuhan air bersih pada suatu kecamatan. Saya menggunakan Kecamatan Sungai, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kebutuhan air bersih dibagi menjadi dua analisa, yaitu yang pertama analisa kebutuhan air domestik dan yang kedua adalah analisa kebutuhan air non-domestik. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas kebutuhan air domestik. Pada kebutuhan air domestik, kita harus mengetahui kategori dari suatu kota yang akan menjadi perhitungan berapa besarnya kebutuhan air bersih yang dibutuhkan dari kecamatan atau kota tersebut. Berdasarkan kriteria perencanaan Dirjen Cipta Karya Dinas PU tahun 1996, ada 5 kategori kota berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama yaitu kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1 juta jiwa. Yang kedua adalah kota besar yang jumlah penduduknya berkisar antara 500.000 sampai 1 juta jiwa. Yang ketiga adalah kota sedang, jumlah penduduknya kisaran 100.000 sampai 500.000 jiwa. Keempat yaitu kota kecil, kisaran penduduknya adalah 20.000 sampai 100.000 jiwa. Yang kelima adalah termasuk kategori desa dengan jumlah penduduk kecil dari 20.000 jiwa. Pada kali ini, Kecamatan Sungai Pua mempunyai jumlah penduduk yaitu 24.771 jiwa. Dan berdasarkan tabel, Kecamatan Sungai Pua termasuk kepada kota kecil dengan penduduk kisarannya adalah 20.000 sampai 100.000 jiwa. Berikut adalah data BPS tentang Kecamatan Sungai Pua yang jumlah penduduknya 24.771 orang atau jiwa dengan luas wilayahnya adalah 37,83 km persegi. Kita akan masuk kepada perhitungan sambungan rumah tangga atau kebutuhan atau konsumsi sambungan rumah tangga. Kita memakai tingkat pelayanan 70% berdasarkan sumbernya yaitu kriteria perencanaan Dirjen Cipta Karya Dinas PU tahun 1996. Dengan rumus yang kita gunakan untuk mencari jumlah terlayani adalah jumlah penduduk dikalikan dengan tingkat pelayanan. Jumlah penduduknya adalah 24.771 dikalikan dengan 70%. Jumlah terlayani pada suatu kecamatan tersebut adalah 17.339,7 jiwa. Kemudian kita harus mengetahui konsumsi unit sambungan rumah dalam hitungan per hari. Kisarannya adalah 60 sampai 80 liter per orang per hari. Kita ambil asumsi 80 liter per orang per hari. Untuk menghitung jumlah pemakaian, kita menggunakan rumus jumlah terlayani dikalikan dengan konsumsi air rata-rata. Dan didapatkan hasilnya adalah 16,055 liter per detik. Selanjutnya masuk ke hidran umum. Kita memakai tingkat pelayanannya adalah
30% dan mendapatkan jumlah terlayaninya adalah 7.431,3 jiwa. Kemudian kita mencari jumlah pemakaiannya, kita mengasumsikan dengan 30 liter per orang per hari, maka rumus yang digunakan juga untuk jumlah pemakaian adalah jumlah terlayani dikalikan dengan konsumsi air rata-rata. Maka didapatkan jumlah kebutuhan air dalam satu hari itu yaitu dalam hitungan liter per detik yaitu 2,580 liter per detik. Kemudian kita masuk ke dalam analisis non-domestik. Kriteria ini berdasarkan apa yang ada, fasilitas apa yang tersedia pada suatu kecamatan atau suatu kota. Bisa fasilitas pendidikan, fasilitas peribadahan, pasar, rumah sakit, perkantoran, fasilitas olahraga, lapangan terbang, dan sebagainya. Semua itu tergantung pada apa yang telah ada dalam kecamatan tersebut atau dalam kota tersebut. Pada Kecamatan Sungai Pua, mereka memiliki fasilitas pendidikan, masjid, pasar, fasilitas rumah sakit, dan perkantoran. Kita masuk ke perhitungan pertama. Sebelumnya, berdasarkan kriteria perencanaan Dirjen Cipta Karya Dinas PU tahun 1996, di sini juga menjelaskan berapa nilai atau satuan, bisa per unit atau per orang, atau juga bisa per tempat duduk, juga per detik, yang menjelaskan tentang berapa sih nilai penggunaan airnya, standarnya. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat sektor sekolah, rumah sakit, puskesmas, masjid, kantor, pasar, dan sebagainya. Masuk ke perhitungan pertama yaitu fasilitas pendidikan. Di Kecamatan Sungai Pua terdapat 16 sekolah dengan jumlah siswanya adalah 2.960. Kita menggunakan konsumsi air rata-rata berdasarkan tabel sebelumnya, yaitu untuk sekolah sebanyak 10 liter per orang per hari. Pertama kita hitung dulu jumlah pemakaian airnya dengan rumus jumlah siswa dikalikan konsumsi air rata-rata, dan didapatkan jumlah pemakaiannya adalah 29.600 liter per hari, dan dikonversikan menjadi jumlah kebutuhan air yang kita dapat yaitu 0,34259 liter per detik. Kita masuk ke fasilitas peribadahan. Di Sungai Pua itu cuma memiliki masjid dan musala. Ada 10 masjid dan 7 musala. Berdasarkan sektor konsumsi air rata-rata, masjid konsumsi air rata-ratanya adalah 3.000 liter per unit, sedangkan musala adalah 2.000 liter per unit. Yuk, mari kita masukkan ke rumus jumlah pemakaian, yaitu 10 dikali 3.000, yang 10 tadi adalah jumlah masjid dikalikan dengan penggunaan rata-rata per unitnya adalah 3.000, ditambahkan dengan 7 unit musala dikalikan penggunaan rata-ratanya adalah 2.000. Maka didapatkan jumlah pemakaian sebanyak 44.000 liter per hari. Dan jumlah kebutuhan air dalam satuan per detik adalah 0,5092 liter per detik. Kita masuk sektor yang ketiga yaitu fasilitas pasar. Di Sungai Pua terdapat satu pasar tradisional, dan kita masuk ke perhitungannya. Kita menggunakan konsumsi air rata-ratanya adalah dalam satuan liter per hektar per hari, yaitu 12.000 liter per hektar per hari.
pada fasilitas pasar kita memiliki standar kebutuhan yang rumusnya adalah 36.000 bagi 120.000. Rumusnya adalah untuk rumus jumlah pemakaiannya sama dengan jumlah penduduk dikalikan standar kebutuhan. Didapatkan jumlah pemakaiannya adalah 7.431,3 liter per hari. Sedangkan jumlah kebutuhan airnya adalah 0,086 liter per detik. Masuk ke fasilitas rumah sakit. Di Sungai Pua terdapat satu puskesmas pusat, yaitu puskesmas utama, dan terdapat 6 puskesmas pembantu. Jadi kalau ditotalkan terdapat 7 puskesmas. Untuk puskesmas, konsumsi air rata-ratanya adalah 2.000 liter per unit per hari. Karena terdapat 7 puskesmas, makanya kita kalikan 7 dikali 2.000, dapat 14.000. Maka jumlah pemakaiannya adalah 14.000 liter per hari. Jika dikonversikan ke jumlah kebutuhan air per detik, maka didapatkan adalah 0,1620 liter per detik. Selanjutnya adalah fasilitas perkantoran. Di Kecamatan Sungai Pua terdapat satu kantor camat yang pada data BPS terdapat 19 pegawai. Pada fasilitas perkantoran ini konsumsi air rata-ratanya digunakan berdasarkan jumlah pegawai. Dalam satu pegawai itu memakai air 10 liter per pegawai per hari. Jadi jumlah pemakaiannya adalah 19 dikali 10. 19 pegawai dikali 10 liter per hari. Didapatkan 190 liter per hari. Jika jumlah kebutuhan airnya adalah 0,002 liter per detik. Baiklah, untuk mengetahui total kebutuhan air bersih yang dibutuhkan dalam satu kecamatan Sungai Pua, kita harus menjumlahkan kebutuhan air domestik dengan kebutuhan air non-domestik. Dan didapatkan total kebutuhan air bersih Kecamatan Sungai Pua tahun 2018 sebanyak 19,7368 liter per detik. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.